Shalom keluarga GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor dan gereja Tuhan dimanapun kita berada. Mari pada pagi hari ini kita mau beri yang terbaik ke hadirat Tuhan. Pujian, nyanyian kita naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini nyanyian pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat nyanyian yang kami naikkan di pagi hari ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang
bernafas memuji-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah nama-Mu yang ditegakkan, biarlah nama-Mu yang diagungkan, biar hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan nyanyian pujian kami hanya kepadamu Tuhan, biar Engkau disenangkan. Mari kita yang siap untuk meninggikan Tuhan lebih lagi, kita katakan amin. Mari kita tetap memuji Tuhan saudaraku dimanapun kita berada. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan baik, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia timplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Mari kita semua memuji Tuhan, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
tetap mau memuji Tuhan? Kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab telah nyata terbukti kasih setianya. Amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita bagi Tuhan kita. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari kita bersorak-sorak. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari kita mau nyanyikan lagi nyanyian baru. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar kita semua yang bernafas memuji Dia, yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari kita mau bersorak-sorak lagi. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaannya. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami menghadap-Mu, kami rindu pengurapan dari-Mu. Kami rindu ya Bapa, biarlah kami mendengar isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, agar kami mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan ya Bapa. Mampukan kami untuk menangkap setiap pesan-Mu, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai anak-Mu ini, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-umat-Mu, kepada setiap umat-Mu di GSKI Hati Bapa Jemaat Pondok Indah ataupun yang di Bogor. Mampukan mereka semua juga untuk menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, saat ini kami mohon biarlah Engkau yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita memang dipisahkan oleh jarak tempat karena pandemi ini. Tetapi saat ini kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita rindu untuk mendengar apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 34.
Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Sering dalam kehidupan kita, kalau berbicara makanan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita mencari makanan atau kita mau memakan sesuatu, pasti kita akan makan makanan yang menyenangkan kita, yang membuat kita memiliki nafsu untuk makan. Seseorang yang kalau punya hasrat untuk makan, rasanya pas di lidahnya, cita rasanya sudah pas, dia bisa nambah. Bahkan dia tidak pernah bosan untuk memakan makanan yang sama berulang kali. Tetapi kalau makanan itu tidak sesuai cita rasanya dengan lidahnya, pasti dia akan merasa membosankan. Dia merasa ini makanan tidak enak. Bahkan dia tidak mau mengulanginya lagi. Kenapa? Karena cita rasa lidahnya tidak sesuai dengan makanan tersebut. Dia menolak. Nah, firman Tuhan katakan di sini, Tuhan Yesus mengatakan, makananku. Berarti cita rasanya yang Tuhan Yesus miliki, makanan itu yang kesukaannya dia, yaitu melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan makanan kita? Adakah kita meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melakukan kehendak Dia? Adakah kita mencari apa yang kita senangi saat ini? Karena berbicara makanan, berbicara apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara sukai saat ini yang membuat apa yang kita makan bisa nambah lagi, dan nambah lagi. Kalau berbicara makanan di sini sebagai ilustrasi, berarti apa yang kita lakukan sehari-hari yang menjadi kegemaran kita, kalau itu menyenangkan daging kita, dan lidah kita, cita rasa kita masih kepada hawa nafsu daging ini, pasti kita akan melakukan terus-menerus bagaimana menyukakan dan menyenangkan daging ini. Tapi kalau cita rasa kita sudah berubah, bagaimana menyenangkan hati Bapa, maka yang kita cari bagaimana caranya menyenangkan hati Bapa, dan ini menjadi kesukaan kita. Bahkan kita rasanya kurang, maunya nambah lagi, dan nambah lagi. Jadi ada dua sisi. Yang satu sisi kita menyenangkan daging kita, yang satu sisi kita menyenangkan Bapa. Kita tinggal pilih yang mana. Biasanya setan itu selalu membisikkan kepada kita, atau dia punya perbuatan membuat kita hanya memilih untuk menyenangkan daging kita saja. Bahkan ketika kita mendengar atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Bapa, kita merasa tidak cocok, cita rasa kita berbeda. Lalu kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mari Bapak Ibu sadari. Bapak Ibu Saudara dan saya kan kita pingin masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, untuk masuk ke sana berarti cita rasa kita sejak sekarang harus kita rubah. Apa yang menjadi makanan kita, kesenangan kita, harus kita rubah. Kalau tadinya kesenangan kita menyenangkan daging kita, memuaskan batin kita, hawa nafsu kita, harus kita rubah. Merubahnya kemana? Kita harus merubahnya bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Kalau sejak di bumi saja kita tidak berhasil merubah cita rasa kita, bagaimana mungkin kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, apalagi memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai justru kita tidak memiliki selera untuk menyenangkan Bapa saat kita masih hidup saat ini. Jangan sampai kita hanya seleranya menyenangkan daging kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Ayo, biarlah kita mematikan keinginan kita, keinginan daging kita, dan kita menghidupkan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Kita matikan kehendak kita, dan kita menghidupi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berjalan di dalam kehendak Bapa. Kita berjalan di dalam keinginannya. Biarlah kehendaknya yang menjadi jalanku, bukan jalanku ini melakukan apa yang menjadi kehendakku.
biarlah keinginan Bapa yang tergenapi di dalam hidup kita, bukan keinginanku yang digenapi, dan kita minta pertolongan Bapa supaya keinginan kita yang digenapi. Tidak sedikit dari kita kalau apa yang kita sukai, yang kita senangi, tidak tercapai, maka kita akan komplain. Kita akan berkata, Tuhan kenapa aku pingin ini, pingin itu, tapi aku tidak bisa mendapatnya dan tidak bisa meraihnya. Kenapa Tuhan tidak memberkati aku? Kenapa Tuhan tidak memenuhi apa yang menjadi permohonan doa-doaku? Untuk dapat menyenangkan hati Bapa di surga, untuk dapat melakukannya, bagaimana kita bisa? Bagaimana kita dapat melakukan? Seperti apa caranya? Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus menyadari. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti di sini kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ketika Tuhan Yesus hidup, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, sikap-sikap yang dia hadapi ketika diperlakukan dengan tidak adil. Nah, kita harus berjuang menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berjuang. Tidak bisa seperti mengembalikan telapak tangan. Kita harus melakukannya terus, dari waktu ke waktu terus, tidak berhenti. Mari, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya tanggung jawab. Kita harus dapat meneladani, karena firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus saat hidup. Berarti Dia patut untuk kita teladani. Tidak sedikit orang berkata, dia kan Tuhan, tidak mungkin dong kita bisa menjadi sama seperti Dia. Ingat, justru karena Dia sama seperti kita, dan Dia menang atas segala masalah yang dihadapi. Dia menang atas segala yang dihadapi di dunia ini, penderitaan, dihina, difitnah, disakiti. Dia berjuang untuk itu dan Dia menang, maka kita harus dapat meneladani Dia. Meneladani Tuhan Yesus Kristus bukan berarti kita hanya mau menerima berkat saja. Justru kita harus menerima juga hidup di dalam penderitaannya. Kalau kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu menderita. Ketika Dia di dunia ini menderita, kita harus juga meneladani penderitaannya. Tapi sangat disayangkan banyak di antara kita justru tidak mau meneladani penderitaannya. Kita mau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, supaya kita hanya mau diberkati. Supaya kita mau menerima. Makanya tidak sedikit kita melibatkan Tuhan untuk memberkati usaha kita, memberkati karir kita, memberkati apapun yang kita lakukan, bisnis, karir, studi, kita maunya Tuhan berkati dan kita tidak perlu bekerja keras. Makanya tidak sedikit yang mengajarkan aku tolak kutu kerja keras. Justru Tuhan Yesus bekerja keras, bagaimana Dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kita juga harus bekerja keras. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. Kita harus melakukannya. Kita memiliki tanggung jawab bagaimana berjalan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Berjalan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus berjalan di dalam penderitaannya. Kita harus menerima penderitaannya. Bukan cuma mau diberkati. Kita hanya bersyukur sering sekali, Tuhan terima kasih Engkau sudah berkati aku. Kita merasa kita menjadi orang Kristen yang berhasil kalau kita diberkati. Kita punya uang yang banyak. Ini. Tapi ada nggak kita berjuang bagaimana supaya kita dapat menghidupi apa yang Tuhan Yesus hidupi? Roma 2 ayat 1 berkata, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka
yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka, yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita hidup di dalam Dia, jangan kita menjadi orang yang suka menghakimi. Sering sekali kita merasa benar dalam hidup ini, sehingga sering sekali kita menghakimi orang lain. Sering sekali kita tidak peduli kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita mengkoreksi hidup kita. Adakah kita saat ini menyadari dan mengkoreksi diri kita? Masihkah kita merasa benar sendiri dalam hidup ini? Masihkah kita di dalam hidup ini hanya mementingkan diri kita sendiri? Kalau kita mau hidup dalam kehendak Bapa, ayo kita belajar merendahkan hati kita. Kita belajar merendahkan diri kita untuk menangkap apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan ini. Lakukan. Teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Meneladani Tuhan kita Yesus Kristus berarti jalan yang Dia jalani harus kita jalani. Banyak orang tidak mau menjalani apa yang Tuhan Yesus jalani. Karena Yesus menderita, kita tidak mau menerima penderitaannya. Yang kita terima hanya mau kesenangan, kesenangan, dan berkat. Mari kita jaga. Jangan kita hanya mau merasa menang sendiri. Merasa benar sendiri. Walaupun kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru kita harus berjuang. Bagaimana kita mengalah. Kita tidak menghakimi orang lain dalam hidup ini. Walaupun kita benar sekalipun, kita tidak menghakimi orang lain. Karena ketika kita menghakimi orang lain, sesungguhnya kita menghakimi diri sendiri. Karena kita tidak melakukan apa yang menyenangkan Bapa. Ayo Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekaranglah saatnya untuk kita terus mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Jangan kita menghakimi orang lain. Firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ingat, maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita loh, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kepada siapa? Kepada pertobatan. Jadi kemurahan Allah diberikan supaya kita semua dituntun hidup di dalam pertobatan. Yang dulu kita hidup secara daging, sekarang kita harus hidup berdasarkan apa yang Bapa kehendaki. Kalau kita dulu hidup memuaskan kehendak sendiri, sekarang kita harus hidup memuaskan hati dan perasaan Bapa. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, ingat, oleh kekerasan hatimu, berarti kita sering sekali mengeraskan hati kita sehingga kita tidak mau hidup di dalam pertobatan. Kalau kita tidak berhasil hidup di dalam pertobatan, maka kita sesungguhnya belum menyenangkan Bapa. Maka sesungguhnya kita sedang mendukakan hati Bapa. Ayo Bapak, Ibu, Saudara, sekarang periksa diri kita. Masihkah kita mengeraskan hati kita? Kalau kita mengeraskan hati kita tidak mau memberi diri kita. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan kehendak Bapa? Kalau kita mau melenturkan atau melunakkan, menundukkan hati kita, maka kita bisa berjuang untuk terus berjalan di dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, kita hanya menyukakan daging ini. Tanpa pertobatan, kita hanya memuaskan daging kita saja. Jadi sekarang ini, ayo, jangan hanya kita berkata, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Benarkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah hidup di dalam dia? Apa indikatornya yang mengatakan bahwa kita sudah hidup di dalam dia? Hanya karena mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, lalu kita berani mengatakan bahwa kita sudah hidup di dalam pertobatan. Orang yang hidup di dalam pertobatan akan terlihat dari cara hidupnya. Yang paling gampang, keputusan-keputusannya.
Kalau cara berpikirnya orang lain mungkin tidak bisa melihat, hanya diri sendiri dan Bapak yang tahu. Tetapi kepikiran-pikirannya ini biasanya akan tercermin melalui perkataan dan perbuatan kita. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita harus mengalami perubahan. Mengalami pembaharuan akal budi setiap saat. Tanpa kita mengalami pembaharuan akal budi setiap saat, kita sulit untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Mari saya mengajak, ayo kita merenungkan, benarkah kita sudah hidup dalam pertobatan? Apakah saat ini yang kita lakukan, yang kita perbuat hanya untuk kepentingan diri sendiri? Tidak sedikit loh selama masa pandemi ini, banyak orang yang merasa bahwa dia melakukan kehendak Bapa. Dia menolong orang miskin, orang susah yang kehilangan pekerjaan. Tapi setelah saya mengamati, ternyata dia punya keluarga, dia punya orang tua, punya adik dan punya saudara, kesulitan. Selalu berkata tidak punya uang, dan tidak punya uang. Tetapi dia bisa mengeluarkan uang yang banyak untuk memberi sembako kepada orang-orang yang susah. Tetapi orang tuanya saja dia tidak pedulikan. Adiknya, ponakannya, saudara-saudara dekatnya, dia tidak pedulikan. Selalu berkata tidak punya uang. Lalu dia merasa bangga. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu demi kepentingan pribadinya. Dari mana kita tahu? Bukan kita menghakimi, tapi kita melihat bahwa ketika dia memberikan itu, ayo foto, ayo di-shoot, lalu di-share di media sosial. Dia bangga, waduh hebat ya. Dia bisa melakukan ini di tengah pandemi seperti ini. Nah, buat kepentingan siapa? Itu untuk kepentingan Bapak atau kepentingan diri sendiri? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapak. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Bapak kalau kita tidak mencari tahu apa yang Bapak kehendaki dalam hidup kita? Apa yang Bapak kehendaki dalam hidup kita puncaknya hanya satu. Kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi sama dengan Dia. Memang tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa kalau kita mau berjuang. Kalau kita mau bertanggung jawab untuk hal ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita punya hidup terbatas. Adakah Bapak Ibu dapat menjamin besok masih hidup? Saya sendiri tidak bisa menjamin besok saya masih hidup. Tetapi satu hal, kita harus sadari, kita semua pasti mati. Menunggu waktunya. Saat ini kita hidup sedang berjalan menuju ujung jalan kehidupan. Dan kita tidak pernah berjalan kembali. Kita tidak pernah bisa kembali. Kita pasti akan sampai di ujung jalan kehidupan itu. Dan ketika kita sampai di ujung jalan kehidupan itu, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Kalau kita tidak pernah menyadarinya saat ini, nanti ketika kita sampai di ujung jalan kehidupan, mungkin saat kita di ruang ICU, saat kita sudah tidak berdaya, kita baru menyesal. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak pernah menyesal selama kita hidup. Maksudnya apa? Kalau kita tidak pernah menyesal, nanti pada saat di pengadilan tahta Tuhan, kita menyesal karena kita tidak pernah menyesali cara hidup kita yang salah. Cara hidup yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri, yang memuaskan hawa nafsu sendiri, yang tidak memikirkan hati dan perasaan Bapa di surga. Bapak, Ibu, ayo. Kita masih punya kesempatan. Selagi Bapak Ibu masih dapat mendengar kebenaran ini, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk dapat terus berubah. Terus memperbaharui diri kita. Jangan kita mementingkan diri sendiri.
Tapi sekarang mari kita mementingkan hati dan perasaan Bapa. Ayo kita jujur. Sering sekali kita mendukakan dia. Sering sekali kita membuat dia menangis. Sering sekali membuat dia bersedih atas segala hidup kita, perilaku kita, karakter kita yang tidak berkenan. Kalau Tuhan Yesus ketika dia dibaptis, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu menunjukkan bahwa yang berkenan di hati Bapa, yang menyenangkan dia, yang membuat dia tersenyum, adalah pribadi yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi yang seperti apa? Ayo kita belajar kebenaran. Bagaimana cara Tuhan Yesus hidup? Bagaimana cara dia menghadapi setiap masalah? Bagaimana ketika dia dihina, dihujat, diludahin, bahkan ditinju? Coba kalau kita yang dihina, diludahin, dan ditinju. Adakah kita mengampuni atau kita membalas? Tidak sedikit, wah saya tidak terima. Apalagi diludahin. Tidak terima. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita sadari. Dan untuk dapat menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memberi diri kita untuk ditransformasi. Berbicara transformasi, pembaharuan akal budi. Itu yang menjadi dasar kita setiap hari harus diperbaharui. Cara berpikir kita, paradigma kita, selama ini yang kita terima dari dunia ini. Sekarang kita harus merubahnya, cara berpikir kita harus berlandaskan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendakku. Berbicara transformasi dalam kehidupan ini bukan berbicara hal yang enak, hal yang menyenangkan. Tetapi berbicara transformasi adalah berbicara hal yang menyakitkan, penderitaan. Dari ulat berubah menjadi kupu-kupu, itu proses yang panjang. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya dapat terlihat indah dan dinikmati. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat terlihat indah dan dinikmati oleh Bapa di surga? Butuh proses yang panjang yang harus kita jalani. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Itu penuh dengan penderitaan. Tapi kalau kita berhasil, maka kita dapat membuat Bapa tersenyum atas setiap perilaku kita. Bapa tersenyum bukan karena kita diberkati. Bapa tersenyum kepada kita ketika ada kesempatan untuk kita berbuat dosa, tetapi kita memilihnya untuk tidak berbuat dosa. Ketika ada kesempatan untuk kita mencuri, tetapi kita memilih untuk tidak mencuri. Ketika kita ada kesempatan untuk maki-maki orang, tetapi kita memilih untuk tidak maki-maki. Di sini Bapa tersenyum. Disinilah kita dapat menyukakan dan menyenangkan Dia. Ayo, sekaranglah waktunya Bapak, Ibu, Saudara. Inilah ibadah kita. Inilah yang kita bisa berikan dan persembahkan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercela. Mari. Hidup kita. Ayo kita lukis dengan semua yang menyenangkan hati Bapa di surga. Bukan yang menyenangkan diri kita sendiri. Maukah Bapak, Ibu, Saudara memberi diri untuk ditransformasi? Kalau mau memberi diri untuk ditransformasi, ayo. Ambil keputusan saat ini. Tanpa mengalami transformasi, kita tidak mungkin dapat memancarkan terang Tuhan dalam hidup ini. Tidak sedikit orang Kristen berkata, aku memancarkan terang Tuhan karena Yesus dalamku, karena aku percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah dibaptis, maka aku memancarkan terang Tuhan. Tidak seperti itu Bapak, Ibu, Saudara. Justru kita bisa memancarkan terang Tuhan kalau kita mau ditransformasi. Transformasi cara berpikir kita. Cara melihat kita. Hidup kita. Diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Disitulah kita bisa memancarkan terang Tuhan. Bukan hanya di perkataan kita memancarkan terang Tuhan. Tetapi kita memancarkan melalui sikap dan perbuatan kita. Karakter hidup kita. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara masih memiliki kesempatan. Jangan sia-siakan. Waktu hidup yang kita terima semua
sama kan? 24 jam. Atau ada Bapak Ibu Saudara yang punya waktu hidupnya tidak 24 jam? Atau 25 jam, 30 jam satu hari? Adakah waktu hidup Bapak Ibu Saudara yang 8 hari seminggu? Atau kita sama 7 hari seminggu? Saya yakin pasti sama. 7 hari seminggu dan 24 jam satu hari. Lalu apa yang beda? Yang beda, bagaimana kita memaksimalkan waktu hidup kita untuk kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Itu yang beda. Adakah kita memberi hidup kita hanya untuk menyukakan Dia? Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita lakukan mulai saat ini. Bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan ini. Itu perjuangan, bukan cuma perkataan. Kita harus praktekkan. Dan untuk mempraktekannya, kita berjuang dari waktu demi waktu. Dari detik demi detik. Setiap helaan nafas hidup kita, lakukan itu. Koreksi hidup kita. Supaya kita dapat berubah. Mari, selagi kita masih ada kesempatan, berubahlah. Transformasilah cara hidup kita. Lakukan kehendak Bapa. Supaya kita berkenan di hadapan Dia. Sehingga ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita kedapatan berkenan. Jangan sampai kita ditolaknya. Supaya kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Ampuni setiap kami selama ini masih membuat-Mu berduka, kalau perilaku kami, karakter kami masih mendukakan hati-Mu. Bapa, saat ini kami mau mengambil keputusan untuk kami dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengar kebenaran-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami mohon padamu saat ini, berkati setiap umat-Mu, jemaat GSKI Hati Bapa yang ada di Pondok Indah dan Bogor. Berkati setiap mereka di tengah pandemi seperti ini ya Bapa. Biarlah kami hanya berlindung kepadamu. Kami hanya mengungsi kepadamu saja ya Bapa. Kami mohon. Kami hanya berharap kepadamu saja ya Bapa. Berkati juga Bapak Gembala dari GSKI Hati Bapa, Bapak Yosua Amriaji. Engkau pakai beliau. Engkau jagai keluarga besarnya, Engkau berkati anak cucu mantunya ya Bapa. Berkati pelayanannya. Apapun yang dia kerjakan, biarlah hanya menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Saat ini kami ingin berpisah satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami mohon biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Arahkan hati-Mu, angkat tangan-Mu, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuannya yang manis. Pertolongan dan penghiburannya melalui Roh Kudus. Yang menyertai kita semua sampai kita berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Mari saudara, kita menaikkan satu pujian. Pulihkan aku Tuhan. Jiwaku selalu
Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.